Di video kali ini, kita masih akan sama-sama belajar dengan menggunakan pola yang dibuat oleh GTT atau Guntram Tablet Weaving Tinggi. Cuman, di pola ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya menambah lebar pola. Ya, kalau seumpamanya ini pola ini kan menggunakan 28 kartu ya, dengan menggunakan benang katun itu hasil jadinya sekitaran 3,5 cm ya. Dengan asumsi 8 kartu itu sama dengan 1 cm ya. Nah, saya ingin hasil jadinya itu lebarnya 5 cm ya, 5 cm. Nah, berarti saya harus menambah kalau 8 kartu kali 5 itu berarti kurang lebih 40 kartu ya. 40 atau kurang sedikit umpamanya 38 kartu atau lebih sedikit umpamanya 42 kartu. Nah, maka itu hasilnya kurang lebih 5 cm. Nah, gimana cara nambahinnya gitu kan? Kebetulan di pola ini dia menggunakan pola berulang secara berjajar gitu ya, dari kiri ke kanan gitu. Jadi kita akan menambahkan pola di sini di pola yang di kartu, maksud saya di kartu yang ke-19 sampai dengan ke-26. Nah, itu kita tambah lagi. Jadi ada 8 kartu kita tambah plus untuk bordernya maksudnya untuk pinggirannya itu saya tambah, yang pertama ditambah 1 kartu, yang terakhir juga ditambah 1 kartu ya. Jadi semuanya ada 38 kartu. Nah, teman-teman bisa download nanti polanya yang sudah diperbesar resolusinya di link download yang ada di deskripsi ya. Nah, kita lanjut aja di sini untuk prakteknya ya. Nah, di sini saya sudah melakukan threading ya, atau memasang benang pada kartu di kartu nomor 1 sampai dengan kartu nomor 34. Berarti yang 35, kartu nomor 35 sampai 38 belum saya pasang ya. Teman-teman masih ingat pastinya ya yang kemarin tuh kalau threadnya S atau Z bagaimana cara pasangnya. Kalau seumpamanya teman-teman lupa, teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Tapi di video kali ini juga saya akan menunjukkan. Jadi untuk kartu yang nomor 35 itu sama dengan kartu yang nomor 26 ya. Karena dia kan ini kan pengulangan kan. Jadi harusnya tuh sampai di sini. Nih, harusnya sampai di sini. Ini yang menurut polanya. Tapi saya tambahkan di sini untuk satu polanya saya tambahkan nih ya. Yang kartu nomor 19 sampai dengan kartu nomor 26. Nah, ini sekarang kita akan pasang kartu nomor 35. Kartu nomor 35 itu putih, biru, warna hitam saya rubah menjadi biru dongker. Terus biru tua maksudnya. Terus kemudian warna abu-abu saya rubah menjadi coklat ya. Jadi putih, biru, biru dongker, coklat. Threadnya S ya. Ini sudah saya siapkan. Putih, biru, biru dongker, coklat.
Threadingnya S berarti dia masuk dari sini ya, dari belakang ke depan ke sini. Putih untuk lubang A itu putih. Lubang B itu biru. Lubang C hitam, tapi saya ganti dengan warna biru tua. Kemudian di lubang D adalah hitam yang saya ganti dengan warna coklat ya. Kemudian kita gulung benangnya. Dan kita sangkutkan ke sandaran kursinya. Nah, sudah kita ikatkan ke doelnya ya. Nah, sekarang kita tinggal pasang benang untuk pinggirannya. Kartu ke-36 threadnya Z ya. Kalau threadnya Z, Z itu berarti masuknya dari depan, dari arah sini ke belakang. Dari sini ya. Berarti ini saya balik gini. Oh iya. Benangnya saya pasang pemberat dulu. Ini sama semua warnanya biru. Berarti A biru. Kemudian B biru juga.
Nah, gulung. Teman-teman jangan lupa ya, ini menghadapnya bagian muka kartunya menghadapnya ke sebelah sana ya, ke kanan. Masih untuk pinggirannya warna coklat sekarang. Readingnya S ya. S berarti masuk dari arah belakang sini ya. Nah, teman-teman perhatiin ya, kalau kartunya yang thread-nya S ya, yang trading direction-nya S, itu yang masuknya dari belakang, dia akan membentuk kartunya, miring kartunya ke arah sana ya. Nah, sedangkan yang Z ini ke arah sana. Dan yang S, dia akan membentuk seperti huruf Z. Ya. Nah, yang Z, dia akan membentuk seperti huruf S. Seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman untuk ngecek ulang betul apa enggak tradingnya, teman-teman tinggal lihat aja kalau S berarti miringnya Z gitu. Kalau Z berarti miringnya S. Seperti itu aja ya. Nah, di pola itu kan pinggirannya itu hanya hitam dan biru muda ya. Nah, saya mau tambah lagi satu lagi untuk pinggirannya. Nah, hitam itu saya ganti dengan coklat ya. Nah, dia thread-nya Z ya, jadi dia akan seperti ini.
Z ya. Kalau Z berarti masuknya dari arah depan sini, depan kartu yang bagian baiknya ini, yang mukanya. Nah, kita udah selesai melakukan tradingnya ya, memasang benang ke kartunya. Sekarang kita mulai menenun. Nah, pada video sebelumnya, pada saat mengawali tenunan ini, saya menggunakan tali kur yang seperti ini kan, untuk merapihkan bagian ujungnya nanti ya. Dan itu tidak termasuk ke dalam pola. Jadi 4 putaran awal forward, saya menggunakan tali kur. Apakah bisa langsung? Nah, sekarang kita coba langsung ya. Jadi saya tidak menggunakan lagi tali kur, saya langsung menggunakan benang wave-nya. Sebelumnya kita masukkan benang wave-nya sebelum diputar kartunya ya. Peak 1. Oh ya, dari peak 1 sampai dengan peak 4 gerakannya forward semua ya. Teman-teman bisa perhatiin di polanya. Nah, di sini teman-teman bisa tarik untuk merapihkan ya. Kemudian peak 2. Saya akan buat ini menjadi 5 cm ya. Sekarang peak 3.
Kemudian pik 4. Di pik 4 kita kembali ya ke posisi awal. Yang ini yang sisanya kita nggak akan ikut lagi, jadi ini dimasukkan ke, boleh di tengah-tengahnya, boleh di antara warna birunya. Nah, untuk pik 5 dan pik 6 pergerakannya itu backward ya. Nah, teman-teman lihat di video sebelumnya ketika kita melakukan gerakan backward seperti ini, seperti yang di polanya gitu. Semua kartu dari kartu nomor 1 sampai dengan kartu nomor 38 itu gerakannya backward. Nah, untuk di tenunan kali ini saya tidak akan melakukan backward semuanya. Jadi yang pinggirannya, ini kan saya pinggirannya menggunakan 3 kartu ya. Nah, ini 1, 3 pertama, ini 3 terakhir. Ya. Nah, untuk pinggirannya saya tetap akan bergerak forward. Sedangkan untuk yang tengahnya itu sesuai dengan polanya, bergerak backward ke belakang ya. Oke, pik 5. Yang ini backward. Ya. Yang ini forward. Oke, nanti teman-teman kalau yang udah praktekin di video yang kemarin bisa bandingin gimana dari pinggiran ini yang gerakannya backward dan forward ikut semua, sama yang gerakannya yang pinggirannya forward semua, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya menggunakan benang wave-nya berbeda warna dengan warna yang pinggirannya ini ya, coklat. Jadi saya menggunakan wave-nya yang birunya. Sekarang pik 6 forward. Yang ininya backward. Jadi kartu nomor 4 sampai dengan kartu nomor 35 pergerakannya backward. Nah, ini sudah satu pola. Jadi satu pola itu hanya 6 pik. 4 pik pertama forward, 2 pik kedua, jadi pik 5 dan pik 6 itu gerakannya backward ya. Cuma bedanya di pinggirannya ini saya tetap forward. Oke, teman-teman tinggal lanjutin aja. Kita melakukan pengulangan pola. Forward ya. 1, 2,
3, 4. Kemudian backward yang 3 ininya maju. 5, 6. Kembali lagi. 1, Nah, teman-teman, kita sekarang udah ada di akhir tenunan ini ya. Seperti biasa, kita akan mengamankan supaya benang wave kita tidak terurai. Jadi, kita kasih benang seperti ini ya. Ini di 4 putaran terakhir ya, tapi teman-teman juga bisa
di 5 putaran terakhir atau 6 putaran terakhir, minimal 4 putaran terakhir. Kalau sudah, kita gunting benang wefnya. Kita masukkan ke loop yang sebelah sini. Kemudian kita tarik. Nah, kalau sudah selesai, kita gunting sisanya. Selesai sudah tenunan kita, tinggal kita gunting sebelah sininya ya.
Nah, teman-teman, hasil tenunan kita sudah jadi. Kalau teman-teman masih ada yang belum mengerti, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Atau teman-teman juga bisa bertanya di media sosial saya. Oke, kita lanjut di video berikutnya untuk pola yang dibuat dari generator pattern yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.